Hai, saya Martha Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya untuk dibahas. Makasih banget buat teman-teman yang udah kirim email ke marthasuherman@gmail.com. Nah, hari ini saya akan pilih satu buah email untuk dibahas. Email yang terpilih adalah email dari Ahyadi Nur Hidayat. Alamat emailnya adalah ahyadi96@gmail.com. Nah, di sini dituliskan, "Halo, selamat malam Kak Martha Suherman. Tolong bedah foto saya ya. Saya baru sekitar 1 bulan punya kamera proper, tapi sudah lama sekali suka foto. Sebelumnya cuma pakai handphone. 2 foto ini adalah foto pilihan dari ratusan foto di tempat yang sama. Atau bisa dibilang yang lainnya gagal, tapi mungkin bagi Kak Martha foto ini masih kurang. Tempatnya di bawah rel kereta MRT dan di bawahnya ada sungai kecil. Saya kurang ahli sama temanya, tapi yang saya suka adalah cahaya dari lampu dan refleksi ke airnya. Foto ini sudah saya edit pakai Lightroom, tapi saya juga menyisipkan foto aslinya. Terima kasih dan semoga sehat selalu." Dan di sini dilampirkan ada 4 buah foto, 2 foto yang sudah diedit dan 2 foto yang masih aslinya. Nah, foto-foto yang dikirimkan ini mungkin bisa disebut masuk ke dalam kategori cityscape ya. Cityscape artinya kita menampilkan pemandangan sebuah kota. Jadi kalau landscape umumnya lebih ke bukit-bukit gitu ya, ke nature, tapi kalau cityscape biasanya lebih ke perkotaan. Nah, kalau dilihat di sini fotonya, kalau saya bilang secara komposisi cukup baik karena di sini banyak menggunakan teori fotografi simetris atau refleksi. Jadi di sini penggunaan dari pantulan permukaan air ini cukup baik. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah belajar teori dasar fotografi, teman-teman bisa klik link di bawah ini karena di video saya sebelumnya saya ada membahas mengenai teori dasar fotografi khususnya untuk komposisi. Nah, di foto ini dilampirkan ada 2 buah foto yang sudah di post processing, sudah di color grading ya. Jadi sebenarnya kalau warna seperti ini tergantung selera masing-masing, jadi tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah gitu ya. Tapi kembali ke selera masing-masing, kalau kita suka ya nggak apa-apa, silahkan. Jadi di sini kalau saya tangkap, mungkin kalau buat saya sih lebih ke timingnya aja. Jadi timingnya pada saat kita mengambil gambar, terutama gambar cityscape seperti ini, yang harus kita perhatikan adalah waktunya. Jadi misalkan kalau di sini kan saya lihat agak lebih gelap ya, dari warna langitnya itu sudah cenderung biru tua dan sudah lebih mendekati hitam. Nah, mungkin bisa coba nanti untuk shoot berikutnya adalah momentumnya di mana langitnya itu masih blue hour, jadi warnanya masih lebih biru. Itu mungkin bisa lebih menarik. Dan di sini kalau saya lihat gradasi yang agak patah gitu ya, saya nggak tahu format awalnya itu dengan menggunakan file RAW atau file JPEG. Jadi harus hati-hati sekali karena di bagian langit ini banyak sekali seperti gradasi yang kurang smooth, kurang rapi. Nah, biasanya itu kalau kita memotret dengan menggunakan file JPEG kemudian diolah, nah itu biasanya cenderung gampang sekali terkena seperti ini. Jadi coba diperhatikan lagi penggunaan filenya dan juga hati-hati terhadap post processingnya. Nah, di video kali ini saya mau sharing tips mengenai Adobe Photoshop. Jadi teman-teman mungkin ada beberapa yang pernah request ke saya. Jadi yang kali ini saya akan coba share yang benar-benar basic banget dari Photoshop buat teman-teman yang sama sekali belum pernah menggunakan Photoshop. Jadi saya akan bahas sedikit mengenai interface dan juga workspace-nya. Salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke saya adalah
Software editing yang saya gunakan untuk post processing itu apa sih yang saya gunakan untuk editing foto saya? Nah, yang pertama-tama sebelum saya jawab ke software ini, yang pasti saya tuh jarang banget ngedit dengan menggunakan smartphone. Karena kalau dilihat perbandingannya, besar smartphone ini kan cuma segede gini ya. Dan sedangkan saya kalau ngedit pakai komputer yang sebesar ini monitornya, ini jauh lebih puas karena saya bisa melihat detailnya lebih bagus lagi. Tapi kalau segede gini ya biasanya ya ala kadarnya aja gitu. Kalau misalkan saya lagi traveling kemana, saya nggak bawa komputer atau nggak bawa laptop, nah saya mungkin ngeditnya di smartphone saya. Tapi kalau untuk file editing saya yang biasanya saya gunakan untuk pekerjaan, saya selalu edit di depan monitor Asus saya ini. Nah, kemudian softwarenya apa yang saya gunakan? Software pertama yang saya gunakan adalah Capture One Pro, dan yang kedua adalah Adobe Photoshop. Nah, buat teman-teman yang belum pernah dengar pembahasan mengenai Capture One Pro, teman-teman bisa klik link di bawah ini. Jadi ini ada video saya sebelumnya yang membahas mengenai Capture One Pro. Dan buat teman-teman yang ingin coba free trial 30 harinya Capture One Pro, bisa klik di link di bawah juga. Karena siapapun teman-teman di sini bisa download free trialnya. Jadi nanti tinggal register aja dan tinggal dicoba gimana enaknya pakai Capture One Pro. Nah, sekarang saya mau bahas mengenai interface dari Adobe Photoshop. Jadi kita mulai dari bagian paling atas. Nah, di bagian paling atas ini, jadi teman-teman ada lihat yang tulisannya Photoshop, File, Edit, Image, dan sebagainya. Nah, itu disebut sebagai menu bar. Ya, kemudian di bawahnya ini ada beberapa yang seperti menu pilihan ya, seperti ada cropping, terus kemudian ada ratio. Nah, itu disebut sebagai option bar ya. Kemudian kita coba turun lagi ke bawah. Nah, di sebelah kiri itu ada yang disebut sebagai toolbar. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan ini ada yang disebut sebagai panel. Jadi teman-teman harap diingat dulu nih ya. Jadi kalau misalkan ini jangan bingung karena interface ini biasanya akan familiar buat kita kalau kita sering menggunakannya. Nah, kemudian yang di bagian tengah ini, di mana kita akan membuka dokumen, ini yang dinamakan sebagai workspace. Nah, semua software itu biasanya kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Jadi kalau teman-teman ingin pindahkan toolbar-nya ke kanan, terus kemudian panelnya pengen pindahin ke kiri gitu ya, terus kemudian kita pengen ganti semuanya, nah itu mungkin aja untuk dilakukan karena hampir semua software itu bisa disesuaikan dengan penggunanya. Dan kalau misalkan teman-teman udah habis coba-coba geser-geser sana-sini, terus kemudian pengen kembali ke default semula, teman-teman bisa pergi di atas, ini ada yang namanya window, kemudian teman-teman coba pilih yang namanya workspace, dan kemudian di sini coba diklik kembali ke essential atau default. Jadi di sini akan mengembalikan layout seperti semula. Jadi kalau teman-teman kemudian mau ternyata pakai file row ya, teman-teman mungkin bisa melihat tampilan yang sedikit berbeda nih di Adobe Photoshop. Nah, di sini ada satu tampilan yang namanya adalah ACR atau Adobe Camera Raw. Nah, di sini adalah fasilitas yang disediakan oleh Adobe ini untuk membuka file raw, jadi kamera file raw apapun. Nah, ini teman-teman biasanya kalau kameranya baru harus di-update dulu. Jadi teman-teman update dulu supaya kita bisa membuka file dari kamera kita yang terbaru ini. Nah, kalau teman-teman buka di file Adobe Camera Raw ini, teman-teman bisa lihat di bagian kanan, ini ada beberapa option untuk mengolah file raw kita. Jadi di sini ada temperatur, ada tint, kemudian ada exposure, dan juga ada kontras, highlight, shadow, white, black, texture, clarity, dehaze, vibrance, dan juga saturation. Jadi teman-teman di sini bisa mengolah file raw-nya. Tapi kalau saya pribadi, saya sendiri mengolah file raw saya di Capture One Pro karena di sana menunya lebih advance. Jadi biasanya saya lebih banyak option yang bisa saya gunakan di sana. Nah, kemudian pertanyaan yang paling sering banget ditanya adalah bagaimana sih caranya mengolah file raw yang paling basic banget nih. Yang paling basic biasanya saya mulai dari white balance foto saya dulu. Jadi biasanya saya masuk ke sini di menu paling kanan atas, ini ada yang namanya temperatur dan tint. Jadi teman-teman harus cek di sebelah sini. Kalau misalkan teman-teman geser ke sebelah kiri, dia warnanya akan lebih bluish, lebih biru.
Kalau digeser sebelah kanan, ya akan lebih kuning ya, lebih warm. Dan juga secara tint, kalau kita geser ke kiri dia akan lebih hijau, dan kalau kita geser ke kanan dia akan sedikit lebih magenta. Setelah itu yang biasa saya cek adalah exposure. Jadi kalau teman-teman memotret dengan raw file, biasanya exposure itu masih lebih terjaga. Jadi kalau teman-teman mungkin agak sedikit under 1 atau over 1, nah teman-teman bisa adjust di exposure ini. Dan kemudian setelah itu kontras bisa saya agak kurang dipergunakan, tapi itu sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau misalkan warnanya mungkin membutuhkan kontras lebih tinggi, biasa saya adjust di bagian kontras. Nah kemudian salah satu yang paling penting adalah di bagian highlight dan juga shadow. Nah di sini kita bisa mengecek file RAW kita itu memiliki dynamic range yang bagus atau tidak. Jadi kalau teman-teman memiliki kamera yang punya performa dynamic range yang bagus, biasanya kalau kita geser di bagian highlight atau geser di bagian shadow, maka dia akan muncul perbaikan. Jadi misalkan, kalau misalkan saya memotret langit terlalu terang gitu ya. Nah kemudian saya ingin geser highlightnya supaya detailnya masih bisa dapat. Nah biasa highlightnya saya geser ke sebelah kiri. Nah itu ketika diolah seperti itu, kalau kamera kita memiliki performa dynamic range yang bagus, maka dia akan muncul detailnya, jadi tidak hilang atau wash out. Demikian halnya dengan shadow. Jadi kalau teman-teman mungkin ketika motret area tertentu terlalu gelap, jadi shadownya terlalu gelap. Kemudian kita ingin terangkan sedikit. Nah kita coba geser ke kanan, kita angkat shadownya, dan kamera yang berperformance baik, dynamic range-nya otomatis akan mengeluarkan detail yang bagus juga. Nah di bagian bawah ini juga ada sesuatu yang mungkin agak lumayan penting juga ya, mengenai white dan black. Jadi dia berbeda dengan exposure, tapi dia hanya mengangkat di area putih dan juga di area hitamnya. Dan yang di bagian bawah ini tekstur, clarity, dan dehaze ini juga sama pentingnya. Biasanya untuk menampilkan tekstur atau dimensi. Jadi biasanya kalau teman-teman ingin foto orang teksturnya lebih keluar, mungkin bagian kulit, nah mungkin secara clarity atau tekstur bisa dinaikkan. Nah di bagian bawahnya lagi ada yang namanya vibrance dan saturation. Nah ini biasanya saya banyak gunakan di vibrance. Jadi biasa vibrance kalau saya butuhkan saya naikkan. Tapi saturasi itu biasanya saya tidak terlalu banyak menaikkan atau menurunkan di sini. Dan karena menurut saya kalau kita menggunakan saturasi yang terlalu banyak, jadi fotonya itu cenderung oversaturate sehingga akhirnya mengganggu di mata orang yang melihat foto kita. Nah sama dengan interface Photoshop tadi, di sini Adobe Camera Raw ini juga ada interface-nya. Jadi di bagian atas ini kita sebut juga sebagai toolbar, jadi bagian atas ini ya. Nah kemudian di sebelah kirinya ini ada film strip, dimana kalau kita membuka lebih dari satu buah foto dia akan muncul di sebelah kiri nih. Nah kemudian di sebelah kanan kita sebut juga sebagai panels. Nah kemudian di bagian kanan ini yang namanya panels, nah ini ada banyak banget macamnya. Yang pertama ini disebut sebagai basic ya. Kemudian yang keduanya sebelahnya ini disebut sebagai tone atau curve ya. Kemudian ada juga di sebelahnya lagi yang ketiga disebut sebagai details. Kemudian ada HSL adjustment ya. Kemudian ada lagi yang namanya toning. Ada lens correction. Ada effect, calibration, preset, dan juga snapshot. Nah kemudian kalau teman-teman bertanya apakah semuanya itu harus digunakan bersama-sama ketika kita ngedit, nah enggak juga, karena saya biasanya tidak menggunakan seluruh menu ini. Jadi biasanya saya hanya menggunakan sesuai dengan kebutuhan saya aja. Jadi kalau teman-teman tanya kok bagian sini ada yang kayaknya belum pernah familiar, saya belum pernah gunakan sama sekali. Nah karena memang nggak semuanya itu digunakan oleh semua orang. Jadi karena setiap penggunanya itu kan punya kebutuhan yang berbeda-beda, jadi software itu selalu menyediakan fasilitas itu. Tapi apakah harus digunakan pada saat yang bersamaan? Nggak juga. Jadi teman-teman harus bijaksana sekali ketika kita memilih menu yang akan kita gunakan. Nah kemudian pertanyaan yang sering banget ditanyakan adalah bagaimana caranya menghafal semua menu yang ada di Adobe Photoshop ini. Nah, setiap editor, setiap fotografer biasanya memiliki jalan yang berbeda-beda nih. Jadi misalkan kayak kita membersihkan kulit gitu ya, kulit muka orang, itu pun punya cara yang berbeda-beda. Jadi setiap fotografer, setiap editor itu pasti punya jalannya yang berbeda-beda yang mereka lebih sukai yang mana. Jadi teman-teman di sini kalau ingin belajar Photoshop, editing atau apa,
sebaiknya sesering mungkin kita ngedit dengan menggunakan software tersebut. Karena software itu hanya akan bisa dikuasai kalau kita sering menggunakannya. Jadi biasanya ini lebih ke faktor kebiasaan kita menggunakan software tersebut. Nah, sebelum teman-teman semakin bingung mengenai Adobe Photoshop ini, nah saya akan bahas sampai di sini dulu. Jadi nanti di video-video berikutnya saya akan coba sharing editing case by case. Jadi misalkan hanya untuk editing ke landscape aja atau untuk beauty aja, nanti akan saya coba share di video-video berikutnya. Jadi teman-teman jangan lupa di-subscribe karena setiap minggunya saya akan publish 2 buah video. Jadi mudah-mudahan video-video saya bisa membantu teman-teman yang baru belajar fotografi. Nah, untuk sharing yang kali ini, pembahasan mengenai sesi Q&A dari teman-teman sudah selesai. Jadi, buat teman-teman yang ingin fotonya dibedah, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Dan juga thank you for watching, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you.